Sebagai umat muslim, masjid tentu merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari kita. Dalam bahasa Arab, kata masjid berasal dari kata sajadah atau sujud. Sedangkan masjid sendiri secara harfiah berarti tempat untuk bersujud. Dalam prakteknya bagi umat muslim, masjid memang merupakan tempat beribadah atau sholat, berdoa, dan bersujud kepada Allah. Pada zaman Rasulullah SAW, masjid juga menjadi pilar penting pembangunan peradaban Islam. Selain sebagai pusat ibadah ritual umat muslim, masjid kala itu juga menjadi pusat pendidikan dan kebudayaan. Karena alasan inilah masjid-masjid kemudian dibangun di berbagai wilayah ketika agama Islam didakwahkan ke berbagai belahan dunia. Sebagaimana dapat kita lihat di dua masjid yang berwarna merah di Pandaan, Pasuruan, Jawa Timur, yaitu Masjid Mukhlas Sidik dan Masjid Muhammad Cengho. Berjarak sekitar 1 jam dari Surabaya jika ditempuh melalui jalan tol, Pandaan, Pasuruan, Jawa Timur merupakan daerah yang ramai dikunjungi masyarakat sebagai destinasi wisata. Udaranya yang sejuk dan pemandangan yang indah di berbagai lokasi membuat daerah ini selalu ramai dikunjungi wisatawan, apalagi jika akhir pekan tiba. Termasuk juga wisatawan penggemar wisata religi. Masjid Merah atau Masjid Mukhlas Sidik dan Masjid Muhammad Cengho yang juga berwarna merah adalah destinasi wisata religi unggulan di Pandaan, Pasuruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Jejak Islam dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Tika Aziz. Dan kali ini saya akan mengajak Anda berjalan-jalan mengunjungi dua masjid di Pandaan Pasuruan, yaitu Masjid Mukhlas Sidik atau Masjid Merah dan juga Masjid Muhammad Cengho. Nah, dua masjid ini adalah masjid yang sangat inspiratif terkait dengan inovasinya untuk mendatangkan jamaah dengan pendekatan wisata. Jadi jangan kemana-mana, ikuti terus perjalanan saya dalam Jejak Islam. Masjid Mukhlas Sidik atau yang lebih dikenal masyarakat dengan Masjid Merah, sejak diresmikan pada tanggal 19 September 2019, Masjid Merah selalu ramai dikunjungi masyarakat dari berbagai daerah. Warnanya yang merah dan bangunannya yang megah selalu berhasil membuat banyak orang penasaran dan tertarik untuk mengunjunginya. Belum lagi lokasinya yang sangat strategis, yang tidak jauh dari berbagai pusat wisata di Pandaan, Pasuruan. Mukhlas Sidik dan cita-cita besarnya untuk bisa memberikan manfaat bagi masyarakat adalah sosok di balik pendirian Masjid Merah ini. Beliau adalah seorang purnawirawan TNI yang menginisiasi dan juga mendanai pembangunan masjid secara pribadi. Pembangunan Masjid Merah ini juga menjadi wujud syukurnya atas segala limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Nah pemirsa, salah satu masjid di Pandaan Pasuruan yang kini sedang ramai dikunjungi oleh masyarakat adalah Masjid Merah atau Masjid Mukhlas Sidik. Banyak sekali masyarakat yang berdatangan kemari bukan hanya untuk beribadah atau sholat, namun mereka juga ingin menikmati wisata kuliner, wahana untuk anak-anak, dan juga pemandangan di sekitar masjid yang luar biasa indah. Saya akan ajak Anda untuk berkeliling.
Masjid dengan dominasi warna merah yang kemudian dinamai dengan nama pendirinya yaitu Masjid Mukhlas Shiddiq memang sengaja memilih warna merah untuk menggambarkan Islam yang berani. Sedangkan dominasi warna putih di dalamnya adalah untuk menjadikan masjid ini juga memiliki nuansa merah putih sebagai lambang semangat kebangsaan dan rasa cinta tanah air. Namun demikian, selain warnanya yang tidak biasa, arsitektur bangunan yang dibuat terbuka juga memiliki filosofi tersendiri. Mukhlas Shiddiq, sang pendiri, ingin masjidnya bisa terbuka bagi siapa saja, bagi kelompok Islam manapun, bagi siapapun yang ingin bersujud kepada Allah. Dengan model arsitektur yang terbuka ini pula, harapannya jamaah yang sholat di masjid ini bisa mentadaburi keindahan alam dan kemahakuasaan Sang Ilahi Robbi. Saya sebagai orang Islam sudah dikasih reward oleh Allah, yaitu saya jadi jenderal bintang 3. Saya dari kampung, saya dari desa, saya bisa berpangkat jenderal bintang 3, maka saya berpikiran bagaimana saya bisa mengabdikan diri kepada agama saya. Caranya juga perintah Islam. Islam memerintahkan untuk bisa Rabbana atina fid dunya hasanah, hebat di dunia. Dan saya sudah dihebatkan oleh Allah dengan bukti diberikan bintang 3. Yang berikutnya adalah wa fil akhirati hasanah, hebat di akhirat. Lah untuk bisa hebat di akhirat, prestasi ibadah tiada lain. Tapi murahnya Allah adalah seluruh yang bisa kita capai di dunia, baik itu harta, kemampuan otak, pemikiran, bisa dikonversi menjadi nilai ibadah. Nah itu saya cari gitu. Akhirnya ketemu ide bahwa saya ingin membuat masjid. Karena konteks masjid adalah tempat menetapkan diri kepada Allah. Dan tidak ada orang yang semaunya bongkar-bongkar masjid. Tidak ada, hampir tidak ada. Orang bahkan ingin membesarkan masjid yang ada. Maka saya punya ide seperti itu. Oleh karena saya mulai berpikir, 2011 saya pensiun, baru di 2012 bisa menjadi kenyataan. Masya Allah. Nah, tanah ini adalah tanah yang saya mulai 2003 tadi, mulai nyicil, punya duit sedikit, saya tabung, sampai dengan sekarang 4 hektar saya wakafkan semuanya. Sudah bukan milik saya. Maka di dalam kompleks ini, selain tadi ada anak-anak yatim saya, pasti ada fasilitas yang lain. Kemudian ada masjid yang sedang kita bangun. Terus saya ingin bahwa orang yang datang ke sini juga bisa ngopi-ngopi. Dulu pikiran saya begitu. Awal-awal penghasilan warung ini cuma 300.000, Mbak. Masya Allah. Tapi sekarang hari-hari libur bisa 85 juta. Dan saya tidak ngambil dari situ. Uang itu semuanya saya kembalikan kepada kepentingan kita, Indonesia. Saya tidak ngambil dari situ. Biasa sekali, Masya Allah. Jadi semua saya berniat untuk digulirkan untuk kepentingan Islam kita. Karena masjid juga salah satu pilar penting peradaban ya Pak ya. Jadi memang selain punya fungsi spiritual, tapi juga bagaimana menjalankan fungsi-fungsi sosial di sekitarnya, termasuk juga menjalankan fungsi ekonomi di sekitar masjid ini ya Pak ya. Menarik sekali. Nah, ternyata tatkala kita punya ide bagus, insya Allah Allah akan mengijabah. Maka seperti dituntun oleh Allah. Waktu mendirikan masjid, kenapa di situ nggak bisa jawab ke saya? Cuma waktu itu saya musyawarah dengan adik saya, dengan saudara, masjid ini di mana? Gak ada yang punya, ini satu aja di situ. Tempatnya di situ. Tapi justru Allah memberi, saya kok bisa membeli yang tadi jalan selebar itu. Sehingga kelihatannya nih di dalam, tapi setelah orang masuk merasa nyaman karena fasilitasnya cukup lengkap. Baik, Masya Allah, luar biasa sekali. Allah mudahkan semuanya ya Pak Betul, ya. itu. Baik.
Selain itu, dalam upaya menjalankan fungsi masjid dalam sektor pendidikan dan sosial, pendirian pondok pesantren yatim pun dilakukan. Santri-santri yang dibina dan diasuh oleh pondok pesantren As-Siddiq Islamiyah mendapatkan pendidikan, pengasuhan, serta pembiayaan untuk proses pendidikan yang mereka pilih. Mereka bebas memilih sekolah di luar pondok pesantren dan segala biaya akan ditanggung oleh pondok pesantren. Namun demikian, sepulang sekolah, mereka siap untuk kembali melanjutkan proses belajar agama mereka di pondok pesantren, seperti menghafalkan Al-Quran dan kajian Islam lainnya. Harapannya, jadi apapun mereka di masa depan nantinya, akhlak yang baik bisa menjadi pegangan hidup mereka dimanapun mereka berada. Jadi yayasan ini didirikan dengan tujuan untuk mencetak anak-anak kegiatan hafidz Quran. Di samping itu kami mendirikan ini, niat kami yaitu untuk kita peduli pada anak-anak yatim, yatim piatu, yang mana mereka juga harus punya pendidikan dan punya masa depan. Target kami anak-anak itu jadi apapun nantinya di masyarakat, tapi pegangan kami dia punya akhlakul karimah, jadi punya akhlak yang karimah, akhlak yang baik, yang mana jadi apapun dia nanti di masyarakat, itulah akhlaknya, kejujuran dan lain sebagainya, itu yang kita pegang. Dan pemirsa, sesaat lagi saya akan mengajak Anda ke Masjid Merah berikutnya, yaitu masjid yang kaya akan nilai multikulturalisme. Sebuah masjid yang juga merupakan ikon wisata religi Kabupaten Pasuruan. Jadi kenapa beliau datang ke Indonesia tidak untuk menjajah, tetapi menyebarkan Islam dengan damai, dengan rahmah dan rahmah. Itu yang makanya kita ambil, namanya kita abadikan di sini. Namanya ada 3 bahasa, bahasa Cengho, bahasa Inggris, bahasa Indonesia dan bahasa Mandarin. Ini semua kenapa demikian? Agar pengunjung, semua tamu Masjid Muhammad Cengho ini bisa tahu siapa beliau Panglima Cengho itu. Menarik sekali ya Pak. Ini yang nggak bisa bahasa Indonesia bisa baca bahasa Inggris. Yang nggak bisa bahasa Indonesia tapi bisa bahasa Cina juga bisa langsung. Betul. Dan ini juga sebagai pembelajaran untuk para mahasiswa, para pelajar mengenal tentang 3 bahasa tentang Panglima Cengho ini. Di Masjid Cengho ini kita sampaikan bahwa di sini ada akulturasi budaya. Mulai zaman Rasulullah tadi dulu sudah ada akulturasi budaya, maka di sini kami terapkan ada ornamen yang Mandarin, ada yang Arab, ada yang Jawa. Semuanya ada filosofinya. Jadi kalau di depan nanti bisa ambil gambar, ada masjidnya ada 2 pilar ya, pilar warna merah besar sekali. Jadi ada apa maknanya? Jadi pilar ini ibarat lilin yang menyala. Jadi semua tamu jamaah, mohon maaf, jamaah yang datang ke Masjid Cengho tidak hanya orang Islam saja, orang non Muslim juga banyak yang datang ke sini karena ingin tahu, penasaran apa sih Masjid Cengho itu. Nah, maka itu adalah filosofinya ibarat lilin yang menyala. Jadi semua orang yang datang ke sini adalah diterangi oleh cahaya keimanan. Masya Allah. Itulah
kenapa orang-orang datang begitu banyak di sini. Baik. Betul. Dan yang unik juga kalau kita lihat lebih dalam lagi, kaligrafinya ini justru menyerupai ornamen Chinese ya Pak ya? Betul. Jadi kaligrafi, kalimat Muhammad, kalimat Allah itu kita bentuk sebagai kalimat seperti Mandarin ya. Jadi itu perpaduan antara bahasa Arab dan bahasa Mandarin tadi itu. Dan juga di sana ada simbol-simbol tentang budaya Jawa di sana. Jadi pilar-pilar di Masjid Muhammad Cengho ini beda dengan pilar-pilar di masjid yang ada yang lainnya. Jadi bentuknya ini seperti jaring laba-laba. Jadi ada sejarahnya, filosofinya adalah waktu itu Rasulullah waktu berhijrah dikejar-kejar oleh orang kafir Quraisy mau dibunuh sehingga masuk ke Gua Thur, dan di sana waktu orang-orang setelah Rasulullah masuk di dalam gua, orang-orang kafir Quraisy ini di dalam gua melihat tidak mungkin Rasulullah atau Muhammad ini ada di dalam gua karena jaring laba-laba masih utuh. Bahkan ada burung dara itu yang di depan gua ini tidak terbang sama sekali. Oleh karena itu filosofinya bahwa di masjid ini ibaratnya pilar-pilar ini seperti jaring laba-laba. Jadi ibaratnya jaring laba-laba ini adalah melindungi orang yang ada di dalam masjid ini. Jadi itu filosofi yang kami terapkan di Masjid Muhammad Cengho Pandaan ini. Kalau khutbah di Masjid Muhammad Cengho ini memang juga beda dengan masjid yang lain. Kalau masjid yang lain mungkin kubahnya setengah lingkaran, tetapi di masjid ini kubahnya seperti pagoda, seperti patka. Kalau patka, orang-orang mengatakan di luar Islam itu adalah ada beberapa kasta, ya, kasta rendah, kasta tinggi dan lain sebagainya. Tetapi di Islam tidak. Nah, ini ada lima tahapan, mulai dari pucuk sampai bawah ini itu melambangkan rukun Islam yang kelima. Jadi 5 rukun Islam ini kami sampaikan di sini, mulai pucuk sampai ke bawah, mulai bahwa kita harus taat pada Allah, ya, taat pada Rasulullah, bersahadat, sholat itu dan sebagainya, dan haji. Dan di sini juga alhamdulillah masjid ini juga setiap saat ini digunakan untuk kegiatan manasik haji. Tadi itu nyambungnya ke rukun Islam yang kelima tadi. Masya Allah, jadi ada filosofi juga ternyata. Betul. Walaupun bentuknya pagoda ya. Betul, nah pagoda, tapi penerapannya, aplikasinya sudah lain dengan yang lain. Baik. Jadi yang pertama kami sampaikan, mimbar ini terbuat dari batu marmer. Marmer produksi dari lokal Tulungagung. Jadi satu-satunya mungkin yang ada di Indonesia, bahkan dunia mungkin pertama kali yang pakai mimbar dari batu marmer di Masjid Muhammad Cengho ini. Baik. Dan di sini juga kami aplikasikan ada perpaduan akulturasi budaya tadi, ada budaya Jawa ini yang kental, ya, dan budaya Arab dan Mandarin di sini. Nah, ini mimbar untuk menyampaikan hal kebaikan kepada seluruh jamaah yang datang ke Masjid Cengho ini. Ini ada gambar bunga matahari dan tangkai yang melambai. Itu artinya bahwa di masjid ini kita diimbau untuk menyampaikan kebaikan kepada jamaah, kepada umat. Tangkai yang melambai itu untuk melakukan kebaikan baik secara jasmani maupun rohani kepada seluruh jamaah, seluruh umat, bahkan bukan Islam aja, bahkan orang non-Islam juga. Terus yang kedua ini lebih unik lagi ini, bahwa di sini ada batu onik. Batu onik ini kelebihannya ada lagi, Mbak. Batu onik ini tembus cahaya. Kalau batu marmer ini tidak bisa tembus cahaya. Ini tembus cahaya. Ini filosofinya apa? Kebeningan hati kita untuk menerima kebaikan yang disampaikan oleh para dai yang ada di masjid ini, bahkan yang ada di luar masjid. Jadi kita umat Islam dituntut untuk kebeningan hati kita menerima kritik dan saran.
Penjelasan Pak Zainal membuat saya betul-betul kagum pada Masjid Muhammad Cheng Ho ini. Kekayaan budaya hasil perpaduan budaya China, Jawa, dan juga Arab terasa begitu harmonis dalam bingkai Islam yang penuh rahmat. Keunikan dari perpaduan budaya ini bahkan menarik minat banyak sekali wisatawan. Bukan hanya dari Nusantara, namun juga mancanegara. Dan karena hal ini pula, geliat ekonomi bisa ikut berkembang. Selain itu, Masjid Muhammad Cheng Ho juga aktif menjalankan fungsi sosialnya dengan mengadakan santunan dan bakti sosial. Hal ini dalam upaya menjalankan fungsi sosial masjid sehingga keberkahan Masjid Muhammad Cheng Ho bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dua masjid merah yang kita kunjungi hari ini adalah wajah baru masjid di era modern. Keberanian, rasa cinta tanah air, serta kekayaan budaya Nusantara yang berpadu harmonis dalam bingkai Islam dapat kita tadaburi bersama di perjalanan kita menapaki jejak Islam kali ini. Pemirsa, perjalanan kita menapaki jejak Islam di Masjid Mukhlas Sidik dan juga Masjid Muhammad Cheng Ho di Pandaan, Pasuruan memberikan kita gambaran bagaimana inovasi yang terus dilakukan oleh masjid ini mampu menghadirkan jamaah dari berbagai belahan Nusantara, bahkan juga mancanegara. Ini menjadi inspirasi bagi kita, bagaimana wisata bisa jadi pendekatan kita untuk berdakwah. Dan pemirsa, inilah akhir perjalanan kita dalam Jejak Islam kali ini. Akhirnya saya Tika Aziz pamit undur diri dari hadapan Anda. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.